Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatiro. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Pena Meirah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wida dan Sandi sang suami hanya mengusap dada dengan hati penuh kegelisahan. Hal tak lazim yang menimpa Rudi tak pernah terjadi sebelumnya di desa Lingsir. Misteri kematian Johan masih menjadi suatu perkara yang belum dipastikan. Namun kini sesuatu telah kembali terjadi pada Rudi. Dan entah apa yang penyebab kemaluan Rudi membusuk hingga mendapati banyak ulat yang menggeliat di sana. Bapak, sakit pak, tolong Rudi. Rudi berteriak kesakitan karena binatang jelata yang menggeliat terus menggerogoti kemaluannya. Wida dan Sandi semakin khawatir melihat keadaan sang putra. Mereka menangis dan berharap ada yang bisa membantunya. Pak, gimana ini pak? Wida merengek menatap Rudi yang semakin histeris. Apa yang kamu lakukan, Rudi? Kenapa kamu bisa mengalami hal semacam ini? Ucap Pak Sandi menatap Rudi. Aku tidak tahu, Pak. Semalam kamu baik-baik saja. Mana ada sekarang kemaluan membusuk? Jelaskan sama kami. Rudi tergugu. Pandangannya bergantian menatap kedua orang tuanya. Tidak ada yang tahu sebab asal muasalnya. Karena memang pagi sekali Rudi baru merasakan rasa sakit yang teramat. Apa kau berbuat sesuatu pada orang sehingga kemaluanmu seperti ini? Tanyanya lagi, yang semakin membuat bibir Rudi terkatup rapat. Wida dan Sandi menggembuskan napas berat karena Rudi tak kunjung bicara apa-apa. Warga semakin riuh memenuhi kediaman Wida dan Sandi, membuat mereka sedikit merasa malu karena hal buruk terjadi pada putranya. Aneh ya, kasus hilangnya kemaluan Pak Juan saja belum terungkap. Kok malah nambah kasus si Rudi? Ujar Bu Mega tetangga rumahnya. Iya ya, apa mungkin mereka ada melakukan sesuatu sampai nasibnya serupa begitu? Timpal yang lainnya. Bu Ida hanya menunduk, mendengar bisik-bisik tetangganya. Dia tidak tahu akan terjadinya hal di luar nalar seperti yang dialami Rudi. Apalagi, Rudi memang anak yang bandel dan susah diatur. Sebagai preman, Rudi selalu memusuhi siapa saja yang menolak keinginannya. Maaf Bu, apa lebih baik kita bawa Rudi ke rumah sakit, biar bisa dicek up lebih teliti lagi. Ujar Pak Ridwan selaku ketua RT. Tapi uang dari mana Pak? Semua barang-barang berharga kami sudah habis dirampas oleh Rudi. Ujar Bu Wida dengan tatapan sendu. Namun biar bagaimanapun sikap Rudi, Bu Wida tetap menyayanginya. Tidak apa, kita minta warga untuk membantu biayanya. Loh, kok bisa Pak RT bicara begitu? Sudah dia banyak repotin, bikin ulah dan rusuh.
Ia minta dibayarin pula. Sungut Bu Wati menentang keputusan Pak RT. Tapi Bu, kasihan Rudi. Apa Ibu tega melihat keadaannya seperti itu? Alah, itu si karma Pak. Mungkin saja apa yang terjadi sama Pak Johan dan Rudi itu sebuah balasan. Mereka sepertinya berbuat hal tidak baik. Astagfirullah. Gak boleh bicara seperti itu, Bu. Pak Ridwan merasa tidak enak karena warga banyak yang menolak membantu membiayai pengobatan Rudi. Memang warga banyak yang sudah merasa kesal. Apalagi sejak terjadinya pemerkosaan pada Lira, wanita yang baru saja melahirkan seminggu itu. Harus meregang nyawa karena luka di dalam perutnya. Luka akibat perbuatan para pria yang sudah melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Dan sejak kematian Lira, Desa Lingsir semakin menjadi daerah yang penuh misteri. Konon katanya Desa Lingsir memang disebut salah satu desa yang masih kental dengan aura kemistisannya. Dan masih banyak yang percaya akan leluhurnya. Dulu, Desa Lingsir disebut sebagai desa yang amat mengerikan. Karena siapa saja yang melakukan hal tidak baik, mereka akan mati dalam keadaan tidak wajar. Seperti halnya pada Pak Johan. Dia adalah pria yang kurang lebih berumur 45 tahunan. Yang menikah dengan Parwati Dewi, ibu dari Lira dan Sania. Lira dan Sania tidak mengetahui jika Johan adalah hanya ayah sambungnya. Karena Partiwi, Dewi tidak pernah mengatakan apapun. Dan selalu mengatakan bahwa Johan adalah ayah mereka. Sejak usia Lira 10 tahun dan Sania 15 tahun, Dewi meninggal karena memiliki penyakit jantung. Dia meninggal kala itu jika Johan telah mengkhianatinya dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Tapi Johan, sebagai ayah, dia juga tidak mengatakan apapun pada kedua putri sambungnya. Dan selalu membenarkan apa yang dikatakan Dewi. Kematian Johan memang menjadi sebuah pembicaraan. Karena memang kematian yang aneh terjadi lagi. Mereka yang melakukan perbuatan yang salah, kematiannya akan terlihat dari apa yang mereka lakukan. Dulu katanya Desa Lingsir adalah sebuah desa yang amat damai. Namun berubah kala ada sepasang manusia yang berbuat tidak baik di tengah hutan dekat sungai. Mereka menyembah leluhurnya untuk menjadi seorang yang dibanggakan dan dihormati. Namun karena keteledoran dan hawa nafsu, mereka melakukan hubungan terlarang di tengah-tengah hutan yang rimbun dan menjadi tempat di mana mereka menyembah sang makhluk gaib. Hingga mereka akhirnya ditemukan warga dalam keadaan satu badan dan kemaluannya yang membusuk. Kalian manusia-manusia tidak bersyukur. Kalian menodai tempat yang tidak seharusnya. Kalian berbuat hina di sini. Kalian mencoreng nama baik Desa Lingsir. Ingat baik-baik. Jika suatu saat di Desa Lingsir terjadi kembali hal yang telah mereka lakukan, mereka akan mati dalam keadaan yang sama seperti dua makhluk ini. Jika kalian merampok, kalian akan mati diterkam mangsa. Jika kalian membunuh, kalian akan mati mengenaskan secara terbunuh. Jika kalian berbuat zina dan melakukan hal kotor di desa ini, maka ingat baik-baik perbuatan kedua manusia ini. Kemaluan kalian akan membusuk dan akan mati dalam keadaan mengerikan. Sumpah seorang petua di Desa Lingsir kala itu, sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Dan siapapun manusia yang melakukan hal tidak baik di Desa Lingsir, mereka akan menuai sumpah petua yang diakui sebagai ketua kepercayaan Desa Lingsir. Seorang guru yang selalu menjadi pegangan semua warga Desa Lingsir. Teriakan Rudi kembali menggema. Semua warga semakin memekik melihat keadaannya yang semakin mengkhawatirkan. Ribuan belatung menggeliat di area sana. Bahkan banyak belatung yang sudah menggeliat di lantai saking banyaknya. Rudi, katakanlah sebelum semuanya terlambat. Apa yang sudah kamu lakukan?
Tanya kembali Sandi pada putranya. Namun Rudi hanya menangis berteriak meminta tolong. Jangan ambil burungku, aku mohon Lira. Semua warga terdiam kala mendengar teriakan Rudi. Namun yang membuat mereka saling pandang adalah Rudi menyebut nama Lira di saat dirinya tengah kesakitan. Lira, ulang Wida, sang ibu. Apa maksudmu Rudi? Tanyanya lagi. Ampun. Wida dan Sandi memandang heran satu persatu dari mereka. Isi kepalanya penuh dengan satu pertanyaan dari ucapan Rudi yang terlontar. Kenapa Rudi menyebut nama Lira, Bu Wida? Apa jangan-jangan? Tidak. Seburuk-buruknya anak saya, dia tidak akan menyakiti wanita yang baru saja melahirkan. Dia tidak mungkin melakukan itu. Ucapan Bu Wati dengan cepat terpotong. Wida paham akan pemikiran semua orang yang mendengar ucapan Rudi. Meski hatinya sendiri pun menyangkal dan membenarkan. Namun Wida tidak percaya sebelum Rudi mengakuinya. Rudi, nak, tolong katakan, apa maksud perkataanmu? Melas Wida menatap sendu sang putra. Bu, tolong Rudi, Bu. Tolong katakan pada Lira, jangan memotongnya. Jawaban Rudi semakin membuat sesak dada Wida. Bulir bening yang menggenang tak dapat tertahan. Hatinya hancur lebur kala mendapat jawaban dari putra satu-satunya. Rudi, apa maksudmu? Katakan yang jelas. Maafkan aku Lira, maafkan aku. Katakan yang jelas. Apa maksud perkataanmu? Jangan membuat kami bingung. Hardik Pak Sandi dengan mencekal rahang Rudi. Pak, sudah. Jangan tambah lagi masalah dengan menyakitinya. Wida mencoba menenangkan sang suami yang tersulut emosi. Rudi berteriak dan lari keluar menerobos kerumunan. Wida dan Sandi tidak sempat mencegah karena Rudi yang tiba-tiba lari. Rudi, mau kemana kamu? Wida mencoba mengejar. Itu si Rudi kenapa? Kok sampai nyebut-nyebut nama si Lira ya? Sudah Bu, tidak usah diperpanjang. Dan jangan sampai orang lain tahu. Kalian cukup tahu saja. Jangan sampai aib ini sampai ke orang lain lagi. Ujar Pak Ridwan menasihati warganya. Pak Ridwan dan Sandi segera berlari mengejar. Juga beberapa warga laki-laki yang ikut membantu. Kemana Rudi pergi, Pak? Dia lari ke dalam hutan. Ya Allah Rudi, apa yang sebenarnya kamu lakukan, nak? Yang sabar, Bu. Kita berdoa agar Rudi baik-baik saja. Wida menangis memeluk Sandi. Sedangkan Rudi telah berlari jauh ke dalam hutan. Warga banyak yang tidak sanggup untuk memasuki hutan jati yang amat rindang dan gelap. Bahkan sinar mentari pun enggan memasuki sinarnya ke dalam hutan sana. Mereka semua bergantian menatap hutan dan Pak Sandi. Jika tidak menolong, bagaimana keadaan Rudi? Tapi jika memaksa, mereka takut ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Semua berada dalam pikirannya yang kalut. Pak Ridwan pun bingung untuk mengambil langkah. Namun iba menyelinap melihat Wida yang menangis sesenggukan. Dengan berat hati, Pak Ridwan mengambil keputusan. Setelah menarik nafas dan membuangnya secara perlahan. Kita masuk saja. Lirihnya. Mendengar ucapan Pak Ridwan, para warga yang ikut membantu membulatkan mata. Tapi Pak, resikonya besar. Tolak Pak Retno. Kita berdoa saja. Kita masuk untuk mencari Rudi, bukan untuk berbuat tidak baik. Tapi Pak, sudah. Jika kalian mau membantu, mari bantu saya menemukan Rudi. Jika tidak, silakan pulang. Dengan berat Pak Ridwan mengambil tindakan.
Meski sebenarnya dalam hati, Pak Ridwan pun merasakan ketakutan yang hebat. Namun dia berusaha melawannya demi membantu warganya. Dengan berat hati, warga menuruti perintah Ridwan. Perlahan mereka menginjakan kakinya ke dalam hutan. Ya Allah Pak, di sini gelap banget. Matahari sepertinya tidak dapat menjangkau. Ucap Pak Iwan dengan tangan memegang erat tangan Pak Ucok. Pak, kok jantan kan? Iyalah, kenapa emangnya? Itu ngapain tangan kau, ah? Penakut sekali kau. Aku hanya, lepaskan tangan saya. Saya masih normal. Pak Iwan pun melepaskan cekalan tangannya. Ia memegang erat tangan Pak Ucok. Dengan perasaan risau dan kalut, mereka semua terus menyusuri hutan. Hingga beberapa waktu mereka terus berjalan dan berhenti kala mendengar suara teriakan seorang. Ampun! Semua orang saling pandang kala mendengar suara teriakan. Pak Ridwan menajamkan pendengarannya karena takut salah dengar. Tunggu, suaranya hilang lagi. Kita tunggu sebentar hingga dia kembali bersuara. Ujar Pak Ridwan dengan memandang keadaan yang sepi dan sunyi. Tapi Pak, itu suara Rudi. Ucap Bu Wida. Sebentar Bu, saya tidak mau ambil resiko jika kita memaksa masuk. Benar Bu, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan jika kita memaksa masuk lebih dalam. Ucap Ucok. Suara tawa menggema di dalam sana, membuat bulu-bulu di tengkuk mereka semua meremah. Pak, suara siapa itu? Tanya Bu Ida. Tidak tahu Bu. Tolong. Itu suara Rudi Pak. Lagi terdengar suara teriakan meminta tolong. Wida dan Sandi berlari tanpa menunggu persetujuan Pak Ridwan. Bu Ida, Pak Sandi, tunggu. Mereka semua mengejar dan berlari. Suara erangan semakin terdengar menyayat. Setelah semua orang mencari-cari keberadaan Rudi, akhirnya mereka menemukan Rudi tergeletak di bawah pohon jati besar dan tua. Rudi! Bekik Bu Wida dengan bola mata yang membulat. Rudi tengah tergeletak di tanah dengan keadaan mengenaskan. Seluruh tubuh yang sudah berbalut darah, dengan wajah yang menggeliat seperti menahan sakit. Kenapa kamu, Ruth? Wida merangkul sang putra, memeluknya dengan erat, menciumi wajahnya yang semakin pucat. Ibu, maafkan Rudi, Bu. Lirih Rudi. Ya Allah, kenapa kamu Rudi? Kenapa bisa seperti ini? Pak Ridwan menganga kala mendapati tubuh Rudi sudah berbalut darah segar. Dan yang membuat terkejut adalah kemaluan milik Rudi sepertinya sudah putus. Ya Allah Rudi. Wida semakin histeris kala Pak Ridwan menunjukkan karya vitalnya. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Rudi, katakanlah apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Sandi dengan lembut. Rudi menatap nanar kedua orang tuanya. Penyesalan hinggap di hatinya yang paling dalam. Selama ini dia adalah anak pembangkang. Namun tidak pernah sekalipun Sandi dan Wida menolak setiap keinginannya. Maafkan Rudi, Bu. Lagi-lagi hanya kata maaf yang keluar dari mulut Rudi. Ibu akan memaafkanmu, nak. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Katakanlah, nak. Rudi. Belum sempat Rudi berbicara, dia kembali menggelincang. Seluruh tubuhnya kejang. Ruth, ya Allah, ampuni anakku.
Maafkan Rudi, Pak. Bu, Rudi yang memperkosa. Rudi. Rudi mengembuskan nafasnya di pelukan sang ibu. Dalam mulut yang menganga dan kemaluannya yang putus. Belum sempat mengatakan semuanya, Rudi sudah lebih dulu mengembuskan nafas terakhirnya. Rudi, bangun, nak. Yang sabar, Bu. Pak. Lirih Pak Retno. Semua merasakan keganjalan yang kembali mengempit perasaannya. Apalagi Rudi mengatakan memperkosa di ujung kalimat terakhirnya. Kira-kira maksudnya memperkosa siapa ya? Tanya Pak Ucok bermonolog. Gak tahu, Pak. Kematian Pak Johan dan Rudi sama-sama mengenaskan. Tapi lihat tuh. Pak Iwan menunjuk pada sebuah pohon yang memiliki sedikit lubang. Pak Ucok dan Pak Retno membekap mulutnya. Rasa mual dan jijik seakan mengaduk-aduk isi perutnya. Itu seperti burungnya si Rudi ya? Semua menoleh padanya. Begitupun Wida dan Sandi. Mereka melihat apa yang membuat mereka semua membulatkan mata. Ya Allah, Rudi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, nak? Kenapa semua terjadi padamu? Pak Ridwan menelan salivah kala melihat sesuatu yang tengah menancap di dalam lubang pohon. Semua potongan daging yang masih merah dan mengucurkan darah. Pak, bisa diambil dan membawanya. Tolong dimasukkan dalam kantong ya. Pinta Pak Ridwan. Tapi Pak, tidak ada cara lain. Kita harus segera mengurus jasadnya. Baik, Pak. Mereka semua segera kembali dengan membawa jasad Rudi. Dengan kemaluan yang dimasukkan ke dalam kantong kresek. Semua merasakan keanehan. Dan pikirannya berkecamuk memikirkan hal yang menimpa Johan dan Rudi. Setelah sekian tahun, Desa Lingsirwengi merasa nyaman. Kini kembali dirasakan rasa ketakutan dan kegelisahan. Meski begitu, warga tetap menjaga-jaga dengan tidak keluar rumah saat malam tiba. Semua warga sudah kembali memenuhi rumah Wida dan Sandi. Mereka semua mengucapkan bela sungkawa pada pihak keluarga yang tengah berduka. Aneh ya, kok desa kita kembali serem? Ujar Bunia. Iya ya, Bu. Tapi kata Pak Reno, Rudi sepertinya sudah memerkosa seorang. Kok bisa? Iya, katanya sebelum akhirnya meninggal, Rudi mengaku telah memerkosa, namun tidak sempat mengucapkan nama si perempuannya. Dia keburu mati. Ih, kok tega banget ya? Apa jangan-jangan dia yang melakukan itu pada Lira? Bisa jadi tuh, kan katanya dokter yang menangani Lira mengatakan bahwa bukan satu orang yang memperkosanya. Bisik-bisik tetangga terdengar samar oleh Wida. Ia hanya meremas dada kala mendengar tetangganya mengatakan hal buruk tentang anaknya. Benarkah kamu yang melakukan itu? Benarkah kamu memperkosa Lira? Batin Wida bermonolog. Tangis kesedihan menghiasi rumah Wida. Keluarga berdatangan untuk saling menguatkan. Permisi. Suara seseorang membuat Wida berbalik. Sania datang dengan Bianca untuk mengucapkan bela sungkawa pada keluarga Wida. Sania, Bianca. Saya ikut berduka atas kematian putra ibu. Ibu yang tabah dan ikhlas ya. Terima kasih, Bu. Sania menyalami semua keluarga Rudi dan para tamu. Namun bola matanya memutar kala melihat tetesan darah menggenang di bawah jasad Rudi. Sania menghampiri dan mendekati mayat Rudi. Dengan dada berdebar, ia mencoba bertanya pada tetangga di sebelahnya. Ibu, maaf, ini darah apa ya? Tanyanya. Ibu Lucy memutar kepala melihat keadaan.
Lalu dia berbisik, "Itu Neng, burungnya si Rudi putus. Katanya nempel di pohon." Ucapnya dengan pelan namun terdengar jelas di telinga Sania. Mata Sania membulat, dengan tangan membekap mulutnya. Benarkah Bu? Iya, katanya sebelum dia meninggal, dia sempat mengaku telah memperkosa. Tapi sebelum sempat menyebut nama perempuannya, dia keburu mati. Pikiran Sania kembali berputar pada kejadian 6 bulan lalu, di mana dirinya menemukan Lira dalam keadaan mengkhawatirkan. Dan setelah seminggu kejadian itu, Lira dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan kerusakan rahim yang masih terluka. "Mohon maaf Pak, apa Bapak sudah melakukan hubungan terhadap Ibu Lira?" Tanya dokter yang membuat Sania seketika terperangah. "Hubungan? Candaan macam apa dokter ini? Istri saya baru melahirkan putri kami. Tidak mungkin saya melakukan hal sebodoh itu." Tapi di dalam sana jelas terlihat Pak, ada sebuah luka yang terinfeksi akibat berlebihan yang tidak baik. Apalagi Ibu Lira masih dalam masa nifas. Sania terdiam. Pikirannya dipenuhi berbagai macam perasaan. Lira yang selalu tersenyum kala bersama dengannya dan Ani. Tapi beberapa hari itu, Lira terlihat murung dan pucat. "Siapa yang melakukan hal ini pada istriku?" Liri Endaru menatap sayu wajah Lira. Selama 2 hari dalam perawatan, Lira bukan semakin membaik. Karena luka infeksi yang sudah semakin dalam, membuatnya semakin buruk. 3 hari dirawat, akhirnya Lira mengembuskan nafas terakhirnya. Endaru merasa menyesal karena tak bisa menjaga dan melindungi sang istri. "Sania?" Lamunan Sania kembali buyar kala sebuah tangan menepuk pundak dan memanggilnya. Ibu, kenapa?" "Kamu kok Ibu liatin melamun aja. Melamunin apa? Nanti kesambet loh. Oh iya, kita harus buru-buru. Kasihan Ani." Iya Bu, maaf. Sanianya." "Sudah, ayo pamit. Nanti Endaru keburu marah-marah." Bianca menarik tangan Sania dan segera berpamitan pada Wida. Sepulang dari rumah Rudi, Sania merasakan ada sesuatu yang sangat mengganjal hatinya. Sejak Bu Lucy mengatakan jika kemaluan Rudi putus dan tertancap pohon. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa Rudi salah satu dari pemerkosa adikku? Lirinya yang terdengar samar oleh Bianca. Kepala Sania merasa berdenyut kala mengingat semua yang terjadi. Pikirannya kalut dengan misteri di desa Lingsir. Malam semakin larut. Sania melangkahkan kaki menuju kamarnya. Namun langkahnya terhenti kala mendengar suara sang mertua tengah berbicara di dalam kamarnya. "Endaru, cobalah buka sedikit hatimu nak. Terima Sania sebagai pengganti Lira. Kasihan dia," pinta Bu Bianca dalam suara samar di balik pintu. "Sudahlah Bu, berapa kali aku bilang, aku masih mencintai Lira. Dia istriku Bu, istri yang paling aku cintai sampai kapanpun. Aku akan terus berusaha mencari siapa yang sudah melakukan perbuatan keji pada Lira. Mereka semua harus tertangkap Bu, dan menerima hukuman." Punggas Endaru dengan manik yang tajam menatap sang ibu. "Tapi Sania itu istri kamu. Dia berhak mendapatkan haknya." "Dia menikah denganku karena permintaan ibu. Jadi jangan berharap aku akan menerima dan menjadikannya sebagai pengganti Lira. Itu tidak akan pernah." Sania tertegun mendengar penuturan Endaru. Dadanya terasa sesak dan hatinya perih. Sania memang terpaksa menikah dengan Endaru. Namun bukan berarti dia baik-baik saja saat Endaru menolaknya dengan tegas.
Sania meremas dadanya. Air mata sudah luruh, membasahi kedua pipi mulusnya. Dia hanya bisa menangis dan menjerit dalam hati. Dengan perasaan hancur, Sania melangkahkan kakinya menuju kamar. Perasaannya hancur lebur kala mendengar suaminya tidak pernah menganggapnya. Kenapa semua terjadi pada aku? Andai aku tahu kamu akan sebenci itu, tidak akan aku menerima tawaran ibu untuk menikahi kamu, Mas. Tangis Sania pecah, mengingat dirinya yang dibujuk Bianca agar mau menjadi ibu dari cucunya. Dengan alasan dia tak tega melihat Daru yang terus merenung setelah kepergian Lira. Meski ada rasa lain dalam penolakannya, Bianca berharap Sania dapat merubah kembali kebiasaan Endaru yang selalu tersenyum dan riang. Namun rupanya semua sia-sia belaka. Daru sama sekali tidak berubah, bahkan dia lebih dingin dari es. Siapa sebenarnya yang melakukan itu pada Lira? Bahkan, kenapa akhir-akhir ini aku sering diganggu makhluk mengerikan? Lirinya dengan tangan menyeka air matanya. Pengkhianat. Sania kembali mengingat ucapan yang dikatakan makhluk mengerikan itu saat mati lampu. Apa maksudnya mengatakan aku pengkhianat? Apa karena aku menikahi Endaru? Tapi Sania menjeda kata-katanya, mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi sebelum kejadian di malam itu. Sania memijat pelipisnya. Semakin dia mengingat, semakin nyeri kepalanya. Seakan tidak ada celah untuk Sania mencari tahu siapa pelaku yang sudah menyakiti adiknya. Tolong, sakit. Sania bergeming kala telinganya samar mendengar suara seseorang. Sania memutar bola matanya. Beberapa kali kembali mendengar suara yang baru saja didengarnya. Apa aku salah dengar? Gumamnya, lalu berdiri hendak melangkahkan kaki. Sania terkejut kala pandangannya menatap jendela. Sosok wanita dengan rambut panjang tengah berdiri membelakanginya. Ibu? Panggil Sania terbata. Namun sosok tersebut tidak menyahut ataupun menoleh. Bau bunga melati menyeruak di dalam ruangan, membuat Sania bertanya-tanya, dari mana asal wangi tersebut. Ini semacam wangi bunga melati? Bisiknya dengan mata yang terus memandangi sosok di luar jendela. Ibu, apa itu kamu? Tanyanya sambil melangkahkan kaki, hendak mendekatinya. Perlahan tangan Sania meraih jendela dan mencoba menggeser kunci untuk membukanya. Tangan Sania menepuk bau wanita tersebut, hingga rasa dingin terasa kala telapak tangannya menyentuh pundak sosok tersebut. Ibu. Kepala wanita tersebut bergerak, seakan hendak berbalik menatap Sania. Namun wajah Sania terasa menegang kala mencium aroma bau tak sedap menusuk hidungnya. Sakit. Sania terbelalak kala bertatapan dengan sosok di hadapannya. Bibirnya keluh dan kakinya serasa dikunci hingga dia tak dapat bergerak. Tolong, sakit. Astaga, ibu, tolong. Sania sekuat tenaga berusaha berteriak. Jantungnya berdebar semakin kencang. Keluh dan keringat bercucuran dengan tungkai yang gemetar. Aku benci kalian semua. Lirih sosok tersebut dengan suara parau. Dan Sania menatap dengan wajah ketakutan. Siapa kamu? Teriak Sania. Aku adalah kamu. Dan kamu adalah aku. Ketusnya dengan tatapan tajam.
Wajahnya yang pucat sepucat salju, namun terhalang oleh rambutnya yang menutupi wajah. "Jangan ganggu aku." Mereka menyakiti aku. Mereka. Ucapannya terhenti dan menatap sangar pada Sania. Sania melangkah mundur, hendak menjauhi sosok di hadapannya. Rasa takut sudah menguasai dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Ya Allah." Sania semakin ketakutan kalau wajah yang pucat mendongak dan berubah menyeramkan. Lidahnya yang menjulur panjang dan berlendir. Wajahnya hancur dan penuh borok membuat Sania semakin gemetar. "Ibu, tolong Sania, Bu." Sania berucap lirih memanggil mertuanya. Akan kubalaskan semua perbuatan kalian. Akan kupastikan. Tania, kamu kenapa? Sosok menyeramkan yang tengah berbicara pun berhenti. Dia memundurkan badannya dan menjauhi Sania. Tania, apa kamu baik-baik saja? Sania termengu kala menatap sosok mengerikan itu, berubah menjadi kepulan asap hitam. Setelah perasaannya sudah merasa sedikit membaik, Sania berlari mendekati pintu dan hendak membukanya. "Ibu." Sania memeluk Bianca setelah pintu terbuka. Bianca merasa aneh karena Sania memeluknya secara tiba-tiba, dan semakin membuat Bianca bertanya-tanya. Sania terlihat pucat dengan wajah penuh dengan keringat. Kamu kenapa teriak-teriak? Kamu sakit? Rentetan pertanyaan terlontar dari mulut Bianca. Sania hanya menatap nanar sang mertua. Debaran jantung masih berdebar tak karuan. Sesuatu yang baru saja dilihatnya seakan benar-benar mengganggu pikiran Sania. Kenapa, Bu? Tanya Endaru yang baru saja tiba. Dengan tatapan sinis ia menatap Sania. Tadi ibu dengar Sania berteriak. Makanya ibu lihat. Coba kamu lihat ke dalam. Apa di dalam ada sesuatu? Itu alasan dia aja, Bu. Mungkin hanya cari perhatian. Celotutnya yang semakin membuat Sania menatap nanar manik Endaru. Endaru, cukup. Apalagi, Bu, kalau bukan mencari perhatian. Teriak-teriak sore hari sudah seperti di dalam hutan aja. Cukup, Endaru. Kamu tidak sepatutnya bicara seperti itu pada Sania. Ibu, sudah. Aku gak apa-apa kok. Aku hanya... Makanya, jaga Ani yang benar. Jangan kamu sakiti dia. Seperti kamu sakiti Lira. Dek. Lagi, Endaru menuduhnya menyakiti adiknya. Hati Sania semakin terasa teriris. Sesak dadanya semakin bergemuruh. Endaru, cukup. Sudahlah. Percuma juga bicara sama kalian. Endaru melenggang pergi tanpa menghiraukan perasaan Sania. Endaru. Sudah, Bu, biarkan saja. Nia, gak apa-apa kok, beneran. Ujar Sania dengan mencoba tersenyum di hadapan Bianca. Maafkan Endaru ya. Andai ibu tidak memaksa kamu menikah dengan dia, mungkin semua tidak akan terjadi seperti ini. Bianca merasa bersalah karena telah memaksa Sania untuk menikahi putranya. Namun Bianca tidak pernah berpikir jika Endaru akan bersikap seperti itu. Tidak apa, Bu, semua sudah takdir. Sahutnya dengan senyuman di bibirnya yang lentik. Ya sudah, ibu kembali ke kamar ya. Iya, Bu. Bianca beranjak meninggalkan Sania dengan sejuta penyesalan yang menyelinap di hatinya atas sikap sang putra. Sania kembali memasuki kamarnya dengan kelopak yang berkaca-kaca. Tangannya meremas dada. Rasa sesak kembali ia rasakan.
perih dan sakit karena selalu dianggap salah oleh sang suami. Apa maksud dari semua ini? Kenapa kamu menyalahkan aku, Mas? Sania menangis. Kala hatinya merasa rapuh. Selama ini Sania dan Lira merasa hubungannya baik-baik saja. Tidak pernah merasa jika Sania sudah menyakiti adiknya. Meski seringkali bertengkar dan salah pemahaman. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.